Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Kevin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedang ada di tempat di Masjid Al-Hikmah Pekajangan Gang 2 ini, atau yang sedang berada di rumah untuk menyaksikan kajian kita yang sudah alhamdulillah rutin setiap 2 pekan sekali diadakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah PCM Pekajangan. Alhamdulillah, ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita. Karena kita masih dapat merasakan betapa berharganya diri kita ketika hari ini di saat pandemi, di saat COVID, orang harus menerapkan protokol kesehatan. Banyak orang untuk takut keluar rumah, banyak orang takut untuk berdekatan, banyak orang yang takut berurusan dengan orang banyak atau berkerumun. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, dan sampai hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesehatan. Dan yang lebih penting dari itu semua, kesehatan yang kita miliki serta waktu yang ada pada kita gunakan untuk mendapatkan tambahan keimanan. Oleh karena itu, pada sahabat-sahabat Kevin sekalian, terutama bagi saya pribadi, mudah-mudahan diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan juga rasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal, tidak ada sesuatu yang layak untuk kita kumpulkan itu menjadi sangu, menjadi semacam ya apa yang untuk kita bawa di hari akhirat kelak. Harta, jabatan, kemudian apa yang kita miliki di dunia itu tidak akan bermanfaat nanti di akhirat, kecuali kalau kita gunakan itu semua untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau serta para pengikut beliau, yang mudah-mudahan kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dalam hadis khusus adalah nikah. An nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Jadi jangan dibaca dengan Arab gundul santai ya, tapi sunnati, jangan dibaca santai. Nanti kalau membacanya santai, ini tahun 2019 udah 2020 mau nikah. Begitu 2020 bilang nikahnya santai, masih ada 2021. Nah, sebentar lagi 2021 ini. Apakah masih tetap bilang nikahnya santai atau sudah berubah? Maka faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa, ini ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak suka kepada sunnahku, maka bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongannya umat Islam yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya juga berterima kasih, jazakumullah khairan kasiran, kepada teman-teman yang sudah bisa hadir mengikuti kajian pada pagi hari ini, dan juga kepada tim
yang ikut menyukseskan agar acara ini bisa diterima dan tersampaikan kepada teman-teman yang mungkin lagi di rumah, ya, mungkin lagi sedang menjaga jarak karena isolasi atau terkarantina. Mudah-mudahan kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesehatan dan juga dipermudah untuk melaksanakan dan mengamalkan ibadah dari apa yang telah kita dapatkan ilmu-ilmu selama kita berada di dalam majelis ilmu. Teman-teman sahabat Kevin sekalian, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara pada pagi hari ini, Mas Rizkon, tentang kegiatan kita yang sudah lama mati suri, ya, bukan mati suri ya, tidur atau mungkin kalau enggak tidur pingsan mungkin ya, pingsan. Nah, ini sudah bisa bangun kembali. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, diberikan kekuatan untuk bisa tetap mengadakan meskipun dengan tempat yang seadanya, dengan fasilitas yang mungkin belum bisa maksimal kita nikmati. Itu semua tidak masalah. Mudah-mudahan ya, diberikan nilai yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabat Kevin sekalian, ya, mungkin kita ingin menyapa teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Kevin, bagaimana selama pandemi kira-kira hampir setahun ya. Saya saat terakhir itu di bulan Maret atau enggak April itu ya, masih ada Kevin yang terakhir di GDM. Kemudian setelah itu ada instruksi, ada himbauan untuk di rumah saja, stay at home, kemudian jaga jarak, ya, pakai masker, cuci tangan, itu semua demi kesehatan, demi kita agar tetap baik-baik saja. Nah, selama waktu itu mungkin ya, selama waktu yang panjang kita belum mengetahui kabar. Ada kabar yang baik, ya, ada juga yang mungkin nggak ada kabarnya. Ya, kabar yang baik itu mungkin kita sempat diberi undangan dari teman-teman sahabat Kevin, undangan walimah. Nah, ini alhamdulillah. Ada yang langsung undangannya ramah tamah, ada yang langsung resepsi, macam-macam. Ada yang tidak ada kabarnya. Mudah-mudahan yang belum ada kabar bisa kita kabari dan bisa kita sapa, atau paling tidak kalau mungkin bisa menyapa kita atau mengabari kita, syukur alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya, ya. Karena kami juga sebetulnya kangen, ya, sebetulnya rindu, ingin bersama, ingin bertemu kembali dalam majelis yang selama ini kita berusaha untuk menjaga rutin tiap 2 pekan sekali di GDM atau di Pekajangan ini. Sahabat-sahabat Kevin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini temanya 2021 apa kabar, ya. Ini tema yang mungkin patut dipertanyakan, ya. Kalau kabar itu kan biasanya sudah ada, sudah terjadi. Tapi ini kok 2021, padahal 2021 masih berapa hari lagi, Mas? Masih lama ya? Masih 10 hari lagi ya? Masih 10 hari lagi. Ya. Masih 10 hari lagi kok sudah ditanyakan, ini apa maksudnya ini? Harusnya kan yang ditanyakan itu yang sudah terjadi 2020, ya. 2020 Januari, Februari sampai Desember itu keadaannya ngapain atau gimana sih kabarnya? Ini yang ditanyakan. Ya, mungkin salah tahunnya atau gimana, yang jelas 2020 ya, yang kabarnya baik-baik, ya, sehat walafiat, insya Allah mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin 2020 ini ya keadaannya masih sama, masih ya gitu-gitu aja. Yang tingginya nggak nambah, yang berat badannya juga nggak nambah juga nggak berkurang,
ya mungkin kabarnya ya itu aja. Ya. Mudah-mudahan ya diberi keberkahan, mudah-mudahan diberi nilai tambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bisa mengambil pelajaran. Kenapa sih kok 2020 masih segini-gini aja? Masih gitu-gitu aja itu kira-kira apa sih yang menjadi problem dan bagaimana solusinya? Nah, ini yang di 2020 ya. Kalau di 2021 kabarnya bagaimana ya? Nah ini nih yang akan ditanyakan atau yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Kalau kita berhubungan dengan kata-kata kita, kajian kita yaitu Kevin, kajian eksklusif fikih nikah, maka yang dibahas tentunya ya masalah nikah. Ya, 2021 ini kabarnya ada rencana nikah itu di bulan apa? Apakah tanggal 1 Januari? Jadi ada yang sedang merayakan. Nah, ini perayaan pernikahan. Atau yang mungkin di bulan Februari, bulan Maret, atau mungkin masih lama setahun lagi Desember, itu sudah dalam impian atau dalam perencanaan. Wah, nanti saya kalau 2021 bulan Desember saya nikah. Nah, ini kabar yang baik, kabar yang enak tentunya, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sahabat-sahabat Kevin sekalian, 2021 memang masih tersisa 10 hari lagi. Ya. Di jeda waktu itu kita nggak tahu apakah kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 2021. Jangankan sampai 2021 ya, itu besok saja itu kita nggak akan ada yang menjamin, nggak ada yang bisa jamin. Ya. Dari sini ya mudah-mudahan kita selamat ya. Tapi kalau Allah mentakdirkan sudah dipanggil, ya begitulah ajal itu berjalan. Atau mungkin besok hari Senin kita dipanggil. Itu tidak ada yang tahu. Begitu hari Selasa, hari depannya lagi, besoknya lagi dan seterusnya, itu tidak ada yang bisa memastikan bahwa besok itu kita masih tetap bisa bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga apa tidak. Nggak ada yang bisa. Ya. Nah, karena ketidakpastian itulah menjadi hikmah, menjadi suatu ilmu yang sangat berharga untuk kita dapat ambil pelajarannya. Oh, kok besok itu kita nggak tahu ya. Kenapa? Apakah ajal itu datang atau tidak? Banyak tetangga, banyak di sekitar kita, lingkungan kita, teman kita yang mungkin malamnya bareng-bareng ya, ngopi bareng, duduk bareng, tiba-tiba dapat pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, rencana-rencana yang tadi dituliskan, rencana-rencana yang sudah dipatok, oh saya nanti bulan Maret, April mau puasa Ramadan. Ya iyalah, puasanya itu sudah sejak dulu ada tanggalannya, mau nggak mau ya kita wajib puasa, nggak bisa ditinggalkan. Oh saya nanti kalau Jumat mau Jumatan, ya iyalah Jumat mau Jumatan. Masa orang mau Jumatan hari Sabtu, kan enggak. Nah itu semua enggak ada yang tahu. Rencana-rencana mau menikah, rencana-rencana mau mungkin hadir di majelis taklim, atau mungkin ya mau mudik atau pulang kampung sowan pada orang tua, itu rencana-rencana bisa gagal begitu saja, bisa tidak terjalankan karena ajal sudah mendahului kita. Nah, itu hikmah kenapa ajal atau wafatnya seseorang itu tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu ya bukan berarti kemudian kita mundur. Wah kalau gitu ngapain ya, wong ajal itu nggak ada yang tahu. Ya sudah saya di rumah aja lah. Nggak ngapa-ngapain daripada saya rencana-rencana tapi kok tahu-tahu gagal kan, eman-eman. Sudah nabung ibaratnya ya, nabung sehari 1.000 atau sehari 5.000 buat biaya pernikahan.
atau biaya korban. Tiba-tiba besok ada kejadian yang di luar dugaan. Ada musibah lah, ada mungkin meninggal lah. Jadi semua tabungan yang sudah dikumpulkan itu eman-eman, nggak ada gunanya, nggak bisa dirasakan. Mungkin begitu pikiran kalau kita belum tahu bahwa ada sesuatu di balik rahasia ajal. Teman-teman sekalian, sahabat Kevin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan sikap seorang muslim ketika dia berputus asa, ketika dia tidak memiliki rencana. Ya. Seorang muslim itu wajib punya rencana, wajib punya program, wajib punya ikhtiar bagaimana dia itu berusaha besok menjadi lebih baik. Soal itu ajal, soal itu nanti musibah, soal itu nanti gimana-gimana, itu tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut dari kita ini adalah bagaimana kita berikhtiar, bagaimana kita berusaha. Nah, mudah-mudahan dari ikhtiar kita, dari usaha kita, dan tidak lupa dari doa kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan jalan yang mulus, yang enak, yang lancar, ya, sehingga apapun tujuan kita, apapun cita-cita kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak loh yang gitu. Orang ya nabung sehari untuk biaya nikah mungkin 5.000 atau 10.000. Ya, ternyata ya tabungannya sudah banyak ketika dia nikah, sudah tidak membutuhkan, tidak merepotkan orang lain. Ada yang sudah menabung untuk korban, ketika waktunya itu yang lain berkorban, dia buka celengan, dia buka tabungannya, ternyata lebih ya, sisa malah untuk keperluan ini, keperluan itu, di samping dia bisa berkorban. Itu banyak juga yang orang kemudian merasakan bahwa usaha yang selama ini ditekuni, yang selama ini dijalankan ternyata membuahkan hasil. Ini jangan dilupakan. Oleh karena itu 2021 memang masih lama. Memang mungkin tinggal 10 hari lagi bagi orang yang merasa itu cepat singkat. Tapi ya, sekali lagi ikhtiar kita atau usaha kita mendapatkan cita-cita, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki berupa jodoh. Ya, mungkin akhwat-akhwat lagi yang mendambakan jodoh dari ikhwan, yang ikhwan juga mendambakan jodoh dari akhwat yang solihah ya. Kalau yang solih ya nanti yang solih tentunya, bukan solihah, yang solih dari ikhwan-ikhwan yang solih, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di 2021 yang mungkin tinggal singkat ini, apa sih yang perlu kita siapkan? Nah, apa yang perlu kita kerjakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Hasr ya, ayat yang ke-18. Ya, ini mudah-mudahan menjadikan kita, memotivasi kita bahwa ada loh perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita ini untuk mempersiapkan hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, yang dipanggil orang-orang yang beriman ya. Orang yang enggak beriman, yang enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin dia enggak merasa terpanggil. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga betul-betul amal ibadah supaya kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Ya, jadi yang sudah kita kerjakan ini kita lihat kembali, adakah yang kurang, adakah yang mungkin perlu diperbaiki. Oleh karena itu esok hari bisa digunakan untuk menjadi koreksi
Nah, hari ini saya perlu menambahkan ini, hari ini saya perbaiki ini. Nah, itu gunanya kita melihat hari kemarin dan hari esok, ya, yang hari yang sangat panjang, hari yang sangat melelahkan, yaitu hari akhir. Kita disuruh menjaga-jaga agar nanti tidak mengecewakan di hari akhir. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Nah, teman-teman sahabat Kevin sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengintrospeksi diri kita, agar kita memuhasabah diri kita. Di 2020 ini apa sih yang mungkin masih butuh kita perbaiki? Apa sih yang butuh kita lengkapi agar cita-cita kita di esok hari di 2021 mungkin ya 2021 kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Tentunya harapan keluarga. Kita punya pasangan, ya, kita punya mungkin yang ikhwan punya istri yang ya akhwatnya juga punya suami. Ya, ini semua tentu harapan dari keluarga, mertua, kemudian bapak, ibu, adik, kakak, enggak sabar, ya enggak sabar. Kita bagi undangan, kita rayakan walimah, kita undang tetangga, keluarga besar kita undang untuk bisa mendoakan kita. Ya, ini kita enggak yang seperti ini yang diharapkan oleh keluarga kita dan juga kaum muslimin secara umum. Karena Rasulullah SAW ya, itu amat sangat bangga dengan banyaknya jumlah pengikut beliau. Ya, maka yang disarankan oleh beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan orang-orang yang atau menikah dengan pasangan yang mempunyai keturunan banyak. Ya, tazawwadu al-walud al-walud. Wahai para laki-laki, carilah pasangan ya kalau bisa, pasangan yang mempunyai anak yang banyak, yang bisa mendatangkan keturunan yang banyak. Ya, mungkin kalau banyak sekarang ukurannya ya mungkin lebih dari satu. Ya, bisa 2, 3, 4, 5. Ya, fa inni mukatsir bikum. Karena sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangga di hadapan umat-umat yang lain, di hadapan nabi-nabi yang lain itu dengan banyaknya pengikut yang itu dilahirkan atau dimunculkan dari bapaknya yang muslim, ibunya yang muslimah, keluarga atau pengikut Nabi itu lahir dari keluarga muslim. Nah, teman-teman sahabat Kevin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mungkin membayangkan bahwa kita ini bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang mempersiapkan hari esok, ya. Kita sudah siap, lalu apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan yang pertama dan yang paling utama bukan itu harta, bukan itu jabatan. Oh, kalau saya mau menikah saya harus jadi ketua RT dulu. Enggak lah, ya. Enggak perlu jadi ketua RT, enggak perlu nunggu jadi ketua ketua kelas. Ketua kelasnya mungkin sudah lulus semua. Ya, jadi bupati mungkin, nah, kejauhan, modalnya banyak jadi bupati itu, mending buat nikah, ya, bisa ngundang satu kampung atau satu kabupaten ya, itu ngelamar ya jadi menteri mungkin ya, nggak perlu gitu juga, ya, nggak usah nunggu nikah itu. Mungkin harta, ya harus punya tabungan 1 M, ya, ada yang punya tabungan 17 M, wah biar sama dengan siapa itu menteri. Enggak lah ya, enggak usah nunggu punya itu semua. Nah, nikah itu cukup punya satu, ya, yaitu ilmu. Karena banyak ya yang meremehkan ilmu, akhirnya ketika menikah dia mendapatkan ya pelajaran yang sangat berharga. Oh, ternyata ya ilmu itu penting, ilmu itu tidak bisa diremehkan. Nah, kata orang ya sudah mengambil pelajaran, saya begini nih karena dulu itu enggak punya ilmu. Saya dulu ya
punya pengalaman buruk, ya saya sadar sekarang itu karena ilmu saya masih kurang. Nah, akhirnya beginilah jadinya. Itu pengalaman orang-orang yang di luaran sana. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan yang mengikuti kajian ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk persiapan, ya. Dan persiapan itu ternyata, atau ilmu itu ternyata lebih jauh dari yang kita perkirakan, ya. Kita mungkin persiapannya kalau mau makan ya paling gimana? Kalau Mas ini kan ada yang pernah jadi chef ya. Chef di restoran ya. Ya, kalau besok mau buka warung atau buka restoran itu belanjanya itu biasanya nunggu seminggu atau cukup besok aja. Ya. Paling besok ya, atau enggak 2 hari belanja ke pasar. Soalnya kalau jauh-jauh nanti basi juga ya. Kalau disimpan terlalu lama enggak enak. Ya, hari ini belanja, besok proses masak dibagikan, begitu. Nah, itu masak, jangan disamakan ya. Besok mau nikah, Ustadz besok saya mau nikah, gimana? Saya belum bisa kobiltu ini, wah ini ini jadi masalah ini. Kalau bisa jauh-jauh hari sudah siap, ya sudah siap, sudah bisa. Wah gimana nanti? Saya nanti punya istri, punya suami, gimana nih? Nah ini perlu dipersiapkan jauh-jauh hari. Jangan disamakan dengan mau bikin kopi ya. Mau bikin kopi sudah ada sasetnya, tinggal cari air panas ya, diseduh, udek, diminum. Itu orang mau nikmati kopi ya persiapannya mungkin semenit 2 menit. Nah, kalau orang mau menikah itu kan hampir separuh daripada usia, separuh daripada usia. Katakan usia kita ini mungkin 25 tahun. Ada yang masih di bawah 25 tahun? Nah, kalau ada ya alhamdulillah. Yang 25 tahun ya, atau yang masih di bawah 25 tahun, katakanlah 23 tahun. Ya. 23 tahun menikah, dan pernikahan itu enggak seperti kita minum kopi ya. Kalau minum kopi mungkin setengah jam aja sudah adem, enggak enak dinikmati. Tapi ya mau nggak mau kita habis. Ada yang mungkin makan itu kita makan mungkin 10 menit, rasanya di perut tuh mungkin 3 jam 4 jam masih ada. Lah kalau menikah ya, menikah itu mungkin prosesnya singkat ya, kopi itu nggak sampai semenit, tapi rasanya ya, dari pernikahan itu kita bawa sampai meninggal ya. Katakanlah kalau meninggal itu usia 60 tahun, menikah 23 tahun atau 25 tahun, sampai 60 tahun itu jaraknya berapa tahun? 35 tahun. Itu kalau meninggalnya usia 60 lah. Kalau meninggalnya 70 tahun kalau meninggalnya usia 80 tahun, lebih lama lagi ya. Wong yang orang membuat kopi, orang membuat makanan aja butuh persiapan, apalagi ini yang bertahun-tahun, maka butuh persiapan. Ini lebih dari separuh umur kita loh. Kalau umur kita ini kan ketika menikah 25 tahun ya, dari usia 0 sampai 25 tahun itu kan kita menghabiskan waktu 25 tahun. Ternyata menikah itu melewati 25 tahun itu ya. Maka ya gimana enggak butuh persiapan? Butuh sekali persiapan. Di selang waktu 25 tahun lebih itu, mau ke 60 itu ya, katakanlah baru menikah semalam. Bingung, ini malam pertamanya bagaimana? Ya kalau orang nggak punya iman, nggak punya ilmu ya main anu aja ya, bebas-bebasan aja. Itu kalau nggak punya iman, nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia langgar itu semua. Yang penting sudah halal, yang penting sudah sudah hak kita, mau ngapa-ngapain ya terserah kita dong, nggak kayak gitu juga ya. Kemudian baru semalam, besoknya itu sudah harus ketemu dengan tamu-tamu, ketemu dengan mertua tentunya. Nah bagaimana kita menyikapinya? Apakah dengan tamu-tamu itu kita seenak kita,
kemudian dengan mertua kita yang itu adalah bapaknya suami kita, atau mungkin bapaknya atau ibunya istri kita, kita bagaimana menghadapi mereka? Enggak bisa disamakan dengan bapak kita sendiri atau dengan ibu kita sendiri. Mohon maaf ya kalau mungkin yang sama bapaknya sama ibunya itu sudah dianggap seperti teman. Sama mereka ya beda ya. Sama mertua aja jangan samakan. Nanti tanggapan mertua, orang lihat kampung, wah ini kok suaminya kayak gini ya. Ya, keluar rumah enggak pakai baju, oblongan aja ya. Kemudian keluar-keluar kayak gitu. Nah, ini bisa nanti bermasalah. Maka perlu ilmu, dan ternyata ya, ilmu yang kita dapatkan sebelumnya itu belum sempat tuntas, sudah ada tantangan. Contoh tantangan yang lebih berat lagi mungkin waktu istri hamil, atau ketika para istri itu hamil, bagaimana suami ini mendampingi. Wah, kalau kita nggak punya ilmu ya, bisa-bisa ketika hamil itu ya bubar ya, berbeda dengan apa yang diharapkan. Mungkin pengennya tetap sakinah, kemudian mawadah, penuh dengan kasih sayang. Ternyata ketika hamil istrinya itu minta ini itu, kemudian suaminya juga punya keinginan ini itu. Kita sebagai istri atau sebagai suami nggak bisa meladeni, nggak bisa memenuhi keinginannya ya. Tidak ada komunikasi yang baik, akhirnya apa? Wah, jadi istrinya di mertua, kemudian kontrakan ditinggalkan, rumah yang sudah dibangun bareng itu dikosongkan, pisah sendiri-sendiri. Nah, ini kan jadi masalah. Ya, ternyata menghadapi permasalahan itu nggak segampang ya ilmu kita. Ini baru ketika hamil, belum lagi punya anak. Ya, yang diharap-harapkan itu kan dari seorang pernikahan punya anak. Ketika sudah punya anak, wih besok mau lahiran, gimana nih? Wah, harus cari dulu masalah bab menamai anak, cari dulu bab mengakikohi anak, cari dulu bab memotong rambut anak. Wah, bos tuh anak udah gede, ya, cari dulu bab tentang menghitan anak. Wah, itu belum selesai dipelajari sudah anaknya gede. Wah, sudah balik. Nah, ini gimana menghadapi anak yang sudah balik? Bagi yang punya anak perempuan mungkin datang bulan. Wah, gimana? Ya, kalau orang itu nggak punya ilmu ya mungkin lihat sepodo umumnya belah perasaan neko-neko. Nah, ini kalau mau cari yang keumuman orang, banyaknya orang, ini ada ancamannya loh dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala banyak membicarakan golongan yang banyak. Tetapi golongan yang banyak itu ternyata la ya'lamun, mereka dikatakan tidak mengetahui. La ya'qilun, ternyata mayoritas orang itu tidak berakal. Oh, mereka bisa makan, bisa minum, bisa naik motor, kok dikatakan tidak berakal? Ya karena mereka tidak mempunyai aturan Islam. Maka dari itu teman-teman sahabat Kevin sekalian, ya mungkin waktu kita ini terbatas ya, sampai jam 7:15 ya. Mudah-mudahan dari kajian kita ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan, monggo. Kalau yang ingin lewat WA nanti bisa tanya langsung atau chat langsung di nomor WA yang tertera di flyer. Di flyer kita atau di poster kita itu ada nomor WA-nya. Oh, enggak ada ya? Nanti kapan-kapan dikasih ya, Mas. Dikasih nomor WA-nya, jadi biar bisa mungkin tanya langsung atau mungkin bisa komen di Facebook, nanti akan dibacakan atau akan disampaikan kepada kita untuk kita kasih jawaban. Nah, mungkin yang hadir di sini dulu, monggo. Yang hadir di sini kalau mau bertanya tentang materi kita atau tema kita ini tentang persiapan ilmu, monggo. Monggo Mas. Pak, perihal registrasinya misalkan di forum ini itu gimana? Misalkan ada yang berminat untuk ikut ke jenjang lebih serius,
Kemudian perihal registrasinya itu kayak apakah sama seperti yang dulu apa dengan adanya yang baru ini sudah berbeda lagi? Iya. Untuk mengikut serta dalam kajian kita ya mungkin ya Mas begitu. Apakah ada kriteria atau ada tata cara khusus ya kalau mungkin berupa pendaftaran atau bayar mungkin bayar ya enggak lah. Insya Allah ini gratis ya. Bahkan kalau ada insya Allah rezeki malah dibagi-bagi jajan atau makanan, kita makan bareng-bareng biar dapat keberkahan ya, itu mungkin ya pengalaman dari sebelum-sebelumnya itu ketika kita ingin ikut serta dalam kajian ini mungkin ya kita bisa gabung di grup WA. Ada grup WA. Kalau yang akhwat nanti ada Kevin akhwat. Nah, yang putra ikhwan ada Kevin putra, Nah, jadi dipisah itu ya. Tapi jangan sampai ngaku ya. Ngakunya akhwat padahal ikhwan. Ngakunya ikhwan padahal akhwat. Nah, itu enggak baik ya. Ya, mungkin untuk menjaga biar niat kita ini tidak salah ya. Menjaga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pisah yang ikhwan dan akhwat. Kemudian ada grup yang mungkin campur tapi hanya satu arah. Kalau grup di WA kan dua arah. Dua arah itu maksudnya bisa tanya langsung, bisa bagi-bagi kabar kalau mungkin punya info yang menarik. Oh, saya buka kantor, saya buka cabang ini Ustadz. Tolong teman-teman kalau lewat mampir ya. Nah, ini mungkin ada yang buka warung kopi, ada yang buka warung makan, atau ada yang punya usaha fotokopi, atau yang usaha apalah ya. Itu mungkin bisa komen di grup itu ya. Nah, termasuk undangan walimah juga bisa disebar di situ. Mudah-mudahan dapat doa dari teman-teman. Nah, itu yang dua arah. Yang satu arah itu di Telegram. Nah, ketika di Telegram memang kita hanya satu arah supaya dapat maksimal. Nanti kalau banyak yang komen atau dibuka nanti mungkin kurang bisa diterima ilmunya. Nah, kalau searah kan nanti ketika kita tertinggal, contohnya ya misalkan Mas ya, saya baru ikut bulan ini, bulan Januari. Padahal kegiatan Kevin itu udah sejak setahun 2 tahun yang lalu. Lah gimana materi-materi yang dulu? Nah, kalau di Telegram itu ada. Nanti tinggal di-scroll ke atas nanti dapat materi-materi atau dapat ya mungkin tausiah-tausiah wejangan di pekan-pekan sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya. Jadi enggak ada, jadi cukup tulis saja nama, kemudian jenis kelamin, usia gitu aja. Kalau domisili boleh ditambahkan. Kirim ke nomor ya, bisa dicatat nomornya 08580 1969212. Belakangnya 212 ya, bukan 212 yang ke Monas ya, atau bukan. Ini nomor beneran 212 ya. Nih Mas Rizkon, atas nama Mas Rizkon. Nanti bisa dimasukkan di grup Kevin yang ikhwan. Kalau yang akhwat nanti biar dimasukkan sama istri saya ya. Nah, teman-teman sahabat Kevin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua ini ada yang masuk ya. Saya bacakan aja. Bagaimana kalau kita kan ingin mendapatkan pasangan yang baik? Berarti kita harus baik dulu gitu ya. Berarti kita harus soleh dulu kalau yang ikhwan. Kalau yang akhwat mungkin harus solehah dulu biar dapat ikhwan yang soleh. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Apakah begitu? Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil khabisin. Orang-orang yang jelek dari kalangan wanita
itu mereka akan mendapatkan jodoh, mereka pantasnya mendapatkan pasangan dari orang-orang yang laki-laki jelek. Wal khabisuna lil khabisat, dan orang-orang laki-laki yang jelek itu pantasnya mereka mendapatkan pasangan yang jelek dari kalangan wanita. Wat thayyibatu lil thayyibin, dan laki-laki wanita-wanita yang solihah itu pasangannya adalah laki-laki yang soleh atau yang baik. Wa thayyibuna lit thayyibat, dan orang-orang yang soleh itu menjadi pasangan bagi wanita-wanita yang solihah. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ya, ada penegasan bahwa orang itu akan mendapatkan sesuai dengan kadarnya kita. Kalau kita ini baik, maka pasangan kita ini adalah orang yang baik. Tetapi kalau kita ini jelek atau buruk, maka pasangannya itu ya akan buruk atau jelek. Ini sudah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi penanya dan juga teman-teman yang hadir dan juga mendengarkan atau menyaksikan di kajian kita pagi hari ini, perlu kami ingatkan ya, ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kita menyikapi, memahami ayat ini, jangan sampai niat kita ini salah. Niat kita ini salah. Ya kayak tadi, berarti kita ini harus soleh dulu, harus baik dulu. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik dan solih atau solihah, ini niatnya perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Ya, karena proses kita menjadi baik itu jangan sampai jangan sampai niatnya kita ini untuk mendapatkan yang baik, yang saleh atau solihah, itu jangan ya, niatnya jangan. Karena kenyataan ya, ada orang-orang yang baik tapi memiliki pasangan yang jelek. Contoh, Asiyah binti Muzahim itu solihah ya, tapi siapa suaminya? Fir'aun, mengaku sebagai Tuhan, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Nabi Nuh, pasangannya, istri beliau, apakah orang yang beriman? Tidak, termasuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Nabi Lut mendapatkan istri juga bukan orang yang solihah ya. Ini kenyataan. Maka dari itu kita jangan sampai salah niat. Ada atau tidak ada jodoh kita, maksudnya itu kita mendapatkan jodoh atau tidak, maka kita tetap berproses menjadi solih. Kalau yang akhwat menjadi solihah ya, jangan sampai gara-gara pengen nikah hanya solih, begitu sudah nikah tahu pasangannya ternyata podo bae turunan turunan ini seneng tidur, maksudnya esok-esok basuku turu, bar duhur turu, bar asar turu, bar maghrib turu. Nah, ini turunan ya, ternyata pasangannya turunan ya. Kemudian ibadahnya ikut-ikut ngelokro, ikut-ikut jadi lemes. Ini jangan sampai seperti itu, karena niatnya sudah salah. Maka niatnya itu perlu diperbaiki nih teman-teman ya, sahabat-sahabat Kevin. Jadi kita berproses menjadi lebih baik itu ya, Allah akan memberikan hasilnya. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan agar kita menjadi agar kita mendapatkan pasangan yang baik, pasangan yang soleh atau solehah, tidak. Tetap kita berusaha lebih baik, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hasilnya. Adapun nanti Allah berikan hasil yang seperti mana kita dapatkan, oh ternyata ya, pasangan saya ini, suami saya ini, istri saya ini kok ada kekurangan. Jangan buru-buru menyalahkan mereka, jangan buru-buru menyalahkan dia. Bisa jadi kita ini dari awal sudah salah niat, itu yang pertama. Itu yang kedua, bisa jadi kita dalam proses menuju pernikahan itu ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi, sehingga Allah berikan pelajaran bagi kita. Nah, kemudian yang ketiga, jangan sampai kita menganggap diri kita lebih benar daripada pasangan kita. Oh, pasangan kita ini sebenarnya orangnya tadi turunan ya, orangnya enggak solih atau enggak solihah. Kita jangan buru-buru menyalahkan mereka.
kita cross check dulu diri kita, adakah dari kita yang salah, ya. Adakah dari kita yang mungkin kekurangan, mereka lebih baik daripada kita, itu menjadi catatan penting. Nah, karena sudah jam 7.15, ini waktu kita untuk undur diri. Saya kembalikan kepada pembawa acara Mas Rizkon, ya, mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung, berjalan sebagaimana biasanya, dengan waktu atau dengan tempat yang seadanya. Dari saya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita kaitan dengan fikih nikah ini. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.